Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Siti Umi Fitriyah, guru IPA SMP Negeri 8 Salatiga. Pada kesempatan kali ini saya ingin melaksanakan pembahasan latihan soal, yaitu untuk bab 2 IPA kelas 9 SMP. Materinya yaitu sistem perkembangbiakan tumbuhan dan hewan. Latihan-latihan soal ini yaitu untuk halaman 54, kemudian 64 sampai 65, 73, 76 sampai 78, 80 81, 92 sampai 94, 95, 103 sampai 104 dan uji kompetensi yaitu halaman 112 sampai 115 ya. Mari kita ikuti. Masih sama ya dengan pembahasan sebelumnya. Pembahasan ini kami dasarkan dengan ini ya, buku guru dan juga buku siswa revisi tahun 2018 ya. Langsung terbitan Kemdikbud. Untuk yang pertama yaitu halaman 54. Nah, di halaman 54 kita diminta ini ya, tabel 2.1 tentang cara perkembangbiakan vegetatif tumbuhan yang ada di sekitar kita. Di sini dicontohkan singkong, bawang merah ya. Nah, kita diminta untuk melihat sekitar lingkungan kita, dan kita diminta bisa mengelompokkan ini perkembangbiakan vegetatif pada tumbuhan ya. Di sini ada bagian tumbuhan yang ditanam, apakah secara buatan atau secara alami ya. Dari inventarisasi yang jawaban yang ada di buku guru itu, di sini dicontohkan misalnya pisang yaitu dengan batang ya, kemudian secara alami, bawang merah dengan umbi secara alami, mawar dengan batang ya, stek ya, itu buatan. Nah, tetapi ada juga yang alami ya. Kemudian cocor bebek itu daun, jelas tunas ya. Kemudian tunas daun ya. Kemudian buatan jelas dibuat karena dipetik kemudian ditanam di tanah, tumbuh ya. Bisa juga secara alami kalau karena sangat subur sehingga daunnya menjuntai ke tanah sehingga akan tumbuh individu baru. Kemudian sansevieria atau lidah mertua ini juga daun, ini buatan dan juga alami, bisa seperti cocor bebek. Kemudian ubi jalar ini batang, umbi ya, bisa buatan bisa alami karena memang menjalar, dari itu bisa tertimbun oleh tanah, itu bisa keluar akar sehingga bisa juga alami. Sedang penjelasannya sendiri adalah perkembangbiakan vegetatif dapat terjadi melalui perkembangan batang, daun, akar, dan umbi. Tumbuhan yang berkembang biak dengan daun secara alami adalah cocor bebek. Perkembangbiakan vegetatif menggunakan daun secara buatan adalah tumbuhan sansevieria. Perkembangbiakan melalui batang secara alami dapat dijumpai pada tumbuhan pisang, jahe, temulawak, sansevieria, lidah buaya, dan bambu. Perkembangbiakan melalui batang secara buatan dapat dijumpai pada singkong, mawar, krisan, rumput, tebu, dan sebagainya. Kentang dan ubi jalar dapat berkembang biak dengan menggunakan umbi batang. Bawang merah dapat berkembang biak dengan umbi lapis. Kemudian pertanyaannya yang harus kita diskusikan ya, tumbuhan apa sajakah yang dapat berkembang biak dengan bantuan manusia? Nah, jawabnya, tumbuhan yang dapat berkembang biak dengan bantuan manusia adalah mawar, tebu, krisan, mangga, singkong, dan sebagainya. Nomor 2, tumbuhan apa sajakah yang dapat berkembang biak tanpa bantuan manusia atau secara alami? Yaitu jahe, temulawak, serai, rumput ya, cocor bebek, ubi jalar, kentang, bawang merah, dan sebagainya. Nomor 3, coba jelaskan mengapa bagian tumbuhan dapat digunakan untuk menghasilkan individu baru. Jawabnya,
karena adanya sel meristem, yaitu sel yang memiliki kemampuan untuk tumbuh dan berkembang menjadi berbagai jenis sel penyusun jaringan dan organ tumbuhan. Nomor 4. Kesimpulan apa yang dapat disusun berdasarkan hasil diskusi yang telah kamu lakukan? Ya, kesimpulannya adalah organ tumbuhan berupa batang, daun, dan umbi dapat digunakan sebagai alat perkembangbiakan. Perkembangbiakan tumbuhan secara aseksual dapat terjadi secara alami maupun juga terjadi karena bantuan manusia. Ya, ini ya halaman 54 sudah kita bahas. Kita menuju ke halaman selanjutnya, yaitu halaman 64 sampai 67. Di sini kita disuruh mengamati struktur bagian bunga ya. Di sini disediakan bunga, alatnya sendiri bisa loop ya. Bisa juga yang ada gangguan mata bisa pakai kacamata dan sebagainya. Terus ini ya, kita disuruh mengamati, kemudian suruh menggambar bagian-bagiannya agar lebih jelas. Langsung aja kita ke jawabannya ya. Ini di sini disediakan bunga dengan bagian-bagiannya. Kita diminta untuk melengkapi, langsung saja kita lengkapi ya. Untuk nomor 1 ya, nomor 1 kan ini itu putih. Nomor 2 kepala putih nih. Kemudian nomor 3 tangkai putih. Nomor 4 bakal buah. Nomor 5 bakal biji. Nomor 6 kelopak bunga. Nomor 7 tangkai bunga. Nomor 8 itu benang sari ya, ini ya benang sari. Nomor 9 tangkai sari. Nomor 10 kepala sari. Dan nomor 11 ini yang indah yang berwarna oranye ini, yaitu mahkota bunga. Kita lanjutkan. Kemudian kita disuruh menjawab. Di sini ada beberapa bagian bunga. Kita disuruh menuliskan fungsinya, langsung saja ya. Dan juga ada pertanyaan. Pertanyaannya ada 3, yang satu berupa tabel, yang kedua nanti kita jawab ya. Sekarang yang tabel dulu. Benang sari, apa toh fungsinya benang sari? Benang sari yaitu menghasilkan serbuk sari untuk perkembangbiakan. Putih, terdapat ovum dan bakal biji untuk perkembangbiakan juga. Mahkota bunga itu berupa perhiasan bunga untuk menarik perhatian serangga atau hewan lain. Kemudian kelopak bunga yaitu pelindung mahkota bunga ketika bunga masih kuncup ya, biar aman. Kemudian tangkai bunga yaitu penopang bunga dan penghubung antara bunga dengan tanaman. Kemudian kita menuju ke pertanyaannya. Bagian bunga yang digunakan untuk berkembang biak secara seksual adalah putik dan benang sari. Putik mewakili kelamin betina, sedangkan benang sari mewakili kelamin jantan. Alat kelamin bunga berupa putik dan benang sari. Putik merupakan alat kelamin betina dan benang sari merupakan alat kelamin jantan. Seperti itu. Kita lanjutkan. Ya, sekarang halaman 73. Di sini disediakan beberapa tanaman. Kita diminta harus mengetahui ini cara penyebarannya ya. Ini kan dengan angin dan sebagainya ya. Langsung kita jawab yang ini, yang tabel ini aja ya. Nih, bunga matahari. Karakteristik bunga kita tahu lah ya. Pembantu penyebukannya siapa? Lebah, rumput ilalang, angin, bunga cangkring, burung, bunga melati, serangga seperti semut. Kemudian alternatif jawaban diskusi, penyebukan dapat diperantai hewan ya, contohnya lebah, semut, dan burung. Tumbuhan membutuhkan perantara untuk melakukan penyebukan ya. Contohnya angin. Penyebukan pada tumbuhan dapat dibantu oleh angin, serangga, dan sebagainya. Halaman 76 sampai 78 ya.
Di sini kita disuruh ini ya, mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan biji ya. Di sini hari ke-0, hari ketiga, hari ke-6. Di sini adalah biji kacang hijau sampai nanti menjadi kecambah. Ya, kita jawab aja langsung nanti. Pada keadaan bagaimanakah biji dapat tumbuh? Yuk kita jawab ya. Jawabannya ada di sini. Nah, biji yang dibiarkan di wadah. Keterangannya biji tidak tumbuh. Ya. Biji yang direndam air, biji berukuran lebih besar tetapi tidak berkecambah karena terendam di air ya, pertumbuhannya terhambat. Biji yang diletakkan di atas kapas basah, biji tumbuh dan berkembang membentuk daun, akar dan batang, dan jadilah ini ya, berkecambah dulu nanti kemudian jadi tanaman kacang hijau. Kemudian jawabannya, biji dapat tumbuh baik pada keadaan cukup air, tidak berlebih ataupun juga tidak kurang ya. Karena biji membutuhkan oksigen untuk melakukan pernafasan yang dapat menghasilkan energi. Energi yang dihasilkan digunakan untuk pertumbuhan dan perkembangan biji ya. Tuh. Kemudian keadaan cukup air. Faktor lain yang juga berpengaruh terhadap kecambahan adalah kelembapan, cahaya dan temperatur ya. Kemudian faktor yang mempengaruhi pertumbuhan biji adalah air ya. Buktinya yang tidak di air ini ya, nggak ada airnya tidak tumbuh ya. Kemudian ini masih halaman 78 ya. Perkembangbiakan tumbuhan secara generatif menghasilkan biji. Biji dapat ditanam dan tumbuh menjadi tumbuhan baru. Coba tuliskan struktur ataupun tahapan yang terjadi pada perkembangan hidup tumbuhan yang terdapat di gambar. Langsung saja ya. Kita disuruh melengkapi ini dari proses ini perkembangan tumbuhan Angiospermae. Langsung kita jawab ya. Nah, nomor 1, proses penyerbukan ya, bertemunya sperma dan ovum. Nomor 2, struktur biji, ini biji. Nomor 3, struktur buah yang biasa kita makan. 4, proses berkecambahan. Nah, ini biji yang berkecambah. 5, struktur bunga. 6, struktur benang sari ya, benang sari. Kemudian 7, struktur putih. Dan 8 adalah struktur serbuk sari seperti ini. Kita lanjut ya. Di sini ada pertanyaan. Setelah kamu mempelajari tentang materi penyerbukan dan penyebaran biji pada tumbuhan Angiospermae dan juga tentang materi struktur serbuk sari dan biji pada tumbuhan Gymnospermae atau berbiji terbuka, coba jelaskan apa fungsi sayap yang ada di serbuk sari dan biji tumbuhan Gymnospermae. Langsung kita jawab ya. Sayap pada serbuk sari digunakan untuk membantu serbuk sari mencapai ovum dan bakal buah. Karena pada Gymnospermae, Strobilus jantan dan Strobilus betina tidak terletak berdekatan. Biji bersayap juga digunakan untuk melakukan pemencaran biji dengan bantuan angin. Penyerbukan pada Gymnospermae tergolong anemogami dan penyebaran bijinya tergolong anemokori. Jadi dengan perantaraan angin ya. Halaman 81. Di sini kita disuruh melengkapi struktur tumbuhan paku. Langsung saja kita jawab. Ketika masih muda, biasa disebut pakis muda. Nih cirinya, daunnya menggulung ya. Ketika sudah mendekati dewasa, permukaan atas daun pakis seperti ini. Daun dan berlapis kutikula ya, masih segar. Kemudian yang ketiga, permukaan bawah daun pakis. Nah, di sini ada titik-titik. Titik-titik ini apa? Sporangium ya, namanya sporangium. Di dalamnya ada berisi spora ya, kantung spora gitu aja lah. Ya, di situ ada kantung spora, di dalamnya ada spora. Kalau sudah tua itu warnanya hitam ya. Kalau masih muda ya coklat atau hijau agak tua sedikit ya. Selanjutnya ya halaman
92 sampai 94, yaitu di sini ada cacing planaria yang berkembang biakannya itu dengan cara fragmentasi, sekaligus cacing planaria ini mempunyai kemampuan regenerasi yang tinggi ya. Soalnya ini mari kita langsung aja kita jawab ya. Apa yang terjadi bila planaria dipotong pada bagian tengah tubuh nih ya? Nah, di sini sudah akan terjadi individu baru, tetapi kita disuruh menjawab ini ya. Jawabannya adalah potongan tubuh planaria akan membentuk bagian tubuh yang hilang. Potongan bagian kepala planaria akan membentuk ekor, dan potongan bagian ekor planaria akan membentuk kepala, sampai terjadi menjadi satu individu planaria yang utuh ya. Soal yang nomor 2, apa yang akan terjadi jika planaria dipotong pada bagian tengah tubuh secara membujur? Kalau tadi ini yang melintang, sekarang membujur, apa yang terjadi? Kita jawab, potongan tubuh planaria bagian A ini ya, AB ya, akan membentuk kepala dan ekor bagian sisi tubuhnya yang terpotong. Begitu pula dengan bagian B. Jadi A ini akan membentuk utuh seperti B, jadilah seperti ini. Dan B akan membentuk utuh seperti A, jadilah seperti ini. Jadi terakhir akan jadi dua individu baru. Kemudian nomor 3, apa yang terjadi pada bagian tubuh jika kepala saja yang dibelah? Jadi kepalanya saja yang dibelah, sedangkan badannya tidak. Ya sama. Nah, kita jawab, planaria akan meregenerasi potongan kepalanya dan akan terbentuk 2 kepala planaria. Nah, kepalanya jadi 2 ya. Apa yang akan terjadi jika planaria dipotong pada bagian ekor secara membujur? Nah, seperti ini, ekornya membujur. Nah, ini nanti akan jadi 2 ekornya ya, seperti kepala tadi. Kemudian soal nomor 5, apa yang akan terjadi jika planaria dipotong pada bagian tubuh di dekat kepala dan dibelah? Dipotong dan dibelah ya, dan bagian ekornya juga sama dibelah. Nah, nanti akan jadi ini, yang dipotong tadi akan jadi individu baru, cuma karena hanya bagian kepalanya saja ukurannya kecil, sedangkan bagian badannya nanti akan terbentuk kepala yang baru, sedang ekornya karena ekornya dibelah akan membentuk belahan 2 ya, seperti itu. Langsung nomor 6, apa yang akan terjadi jika planaria dipotong menjadi 3 bagian? Dipotong ya, 1, 2 ya. Nah, apa yang terjadi? Potongan tubuh planaria bagian kepala akan membentuk ekor nih ya. Potongan tubuh planaria bagian tengah akan membentuk kepala dan ekor. Potongan tubuh planaria bagian ekor akan membentuk kepala, jadilah 3 individu baru. Ini kepala akan membentuk badannya, sedangkan badannya akan membentuk kepala dan ekor. Ekor akan membentuk badan dan kepala. Demikian seterusnya ya. Kemudian yang nomor 7, apa yang akan terjadi jika planaria dipotong pada bagian tubuh dekat kepala dengan bentuk T ya, huruf T. Ya sama ya. Kepalanya dipotong akan jadi 1 individu baru yang berbentuk T, karena ini terbelah 2 ya, akan bercabang 2. Seperti itu. Sekarang kita menuju ke halaman 95. Di halaman 95 kita di situ disediakan hewan-hewan yang berkembang biak dengan itu ya. Ada dengan bertelur, ada dengan beranak, ada yang bertelur dan beranak. Nah, kita diminta untuk memisahkan mana yang bertelur, mana yang beranak, dan mana yang bertelur dan beranak. Langsung saja kita jawab ya. Yang bertelur itu kupu-kupu, kecoa, cicak, cendrawasih, merak hijau, elang, bintang laut. Yang beranak, babi, kerbau, anoa, harimau, banteng, kuda, badak bercula 1, paus. Yang bertelur dan beranak yaitu kadal dan ular. Kesimpulannya apa? Kesimpulannya adalah hewan dapat berkembang biak secara seksual dengan cara beranak, bertelur, ya, dan bertelur dan beranak, seperti itu. Kita lanjutkan halaman 103 sampai 104.
Nah, di sini kita disuruh mempelajari tentang metamorfosis ya. Yang pertama, soal 1 itu disediakan telur ini ya, hewan apa namanya? Nyamuk ya, hewan nyamuk. Nah, di sini sudah ada pembagiannya. A itu telur, mana A? B itu larva, C itu pupa, D itu nyamuk ya. Metamorfosis pada nyamuk tergolong metamorfosis sempurna karena mulai dari telur sampai menjadi individu dewasa yang sempurna mengalami perubahan bentuk. Itu ya, berarti nyamuk termasuk metamorfosis sempurna. Kita bandingkan yang nomor 2. Tahapan metamorfosis pada belalang yaitu A telur, B nimfa. Nimfa itu belalang tapi ukurannya kecil, dan C adalah belalang. Metamorfosis pada belalang termasuk tipe metamorfosis tidak sempurna ya, karena begitu telur menetas sudah jadi belalang, biarpun belalang dengan ukuran kecil, kemudian baru menjadi belalang dengan ukuran besar. Kita lanjutkan nomor 3. Gambarkan tahap metamorfosis pada kupu-kupu. Metamorfosis pada kupu-kupu termasuk tipe metamorfosis apa ya? Ini gambarnya ya. Telur, kemudian menjadi ulat. Ulat menjadi kepompong, baru menjadi kupu-kupu. Butuh waktu untuk menjadi cantik ya. Metamorfosis pada kupu-kupu termasuk ke dalam tipe metamorfosis sempurna. Sekarang kita ke nomor 4. Di sini ada kecoa ya, atau bahasa Jawanya coro ya. Kecoa ini metamorfosis pada kecoa termasuk ke dalam tipe metamorfosis tidak sempurna karena ini telur menetas langsung menjadi kecoa kecil, kecoa agak besar sedikit, kecoa besar, dan kecoa dewasa ya, seperti itu. Kemudian kita jawab pertanyaannya. Apa saja tahap metamorfosis sempurna pada hewan? Tahapnya adalah telur, larva, pupa, nyamuk. Yang nomor 2. Apa perbedaan metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna? Metamorfosis sempurna, perubahan bentuk tubuh tampak nyata dan jelas ya. Pada metamorfosis sempurna, sebelum hewan menjadi dewasa melalui tahap ulat dan pupa, sedangkan pada metamorfosis tidak sempurna, sebelum hewan mencapai dewasa, telur yang menetas melalui tahap nimfa. Nomor 3, kesimpulan apa yang dapat disusun dari kegiatan yang telah dilakukan? Kesimpulannya adalah ya, metamorfosis adalah perubahan bentuk tubuh tiap tahap pertumbuhan dan perkembangannya. Metamorfosis dapat berupa metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna. Kita lanjutkan. Sekarang kita masuk ke uji kompetensi ya. Nomor 1 ya. Oh iya, ini langsung saja karena jadi satu halaman ya. Reproduksi yang memungkinkan tumbuhan mewarisi semua karakteristik atau sifat hanya dari satu induk adalah perkembangbiakan secara ya vegetatif. Jawabnya D. Nomor 2. Perkembangbiakan vegetatif buatan dapat dilakukan dengan ya merunduk, setek, dan cangkok. Jawabannya A. Nomor 3. Berikut menunjukkan seekor kupu-kupu hingga pada tanaman bunga A, lalu membawa serbuk sari dari tanaman bunga A ke tanaman bunga B. Hasil yang akan terjadi dari peristiwa tersebut adalah ya, tidak ini ya, ini D. Tidak ada terbentuk keturunan karena serbuk sari berasal dari jenis tanaman yang berbeda. Begitu ya, jawabannya D. Sekarang kita jawab yang nomor 4. Nomor 4 itu ini tinggal aja kita urutkan 2. Berarti habis 2 berapa? 1. Habis 1 ini ya, habis 1 kemudian 4 terus 3. 2 1 4 3. Berarti jawabannya B. Nomor 5. Dayu meletakkan beberapa biji kacang hijau di piring yang diberi kapas basah ya. Siti juga menaruh beberapa biji di dekat piring
dayu dan memendamnya dalam air. Setelah 2 hari, biji kacang tanah milik dayu tumbuh bercambah, sedangkan biji kacang milik Siti tidak tumbuh. Penyebab tidak tumbuhnya biji kacang miliknya Siti adalah ini aja, biji kacang milik Siti memerlukan lebih banyak udara karena direndam dalam air, makanya tidak busuk, udah bagus itu ya. Jawabnya A. Peristiwa yang terjadi selama fertilisasi pada hewan adalah jelas, namanya aja fertilisasi, yaitu penyatuan inti sel sperma dengan inti sel telur ya. Nomor 7, perlakuan khusus pada serangga jantan agar tidak memproduksi sperma adalah untuk mengurangi jumlah populasi serangga. Jawabnya adalah C. Nomor 8, untuk mencari tahu apakah biji tumbuh lebih baik di tempat terang, kita dapat melakukan kegiatan ya. Jawabannya jelas ya, itu meletakkan biji satu kelompok itu di tempat terang dan yang lainnya di tempat gelap. Nanti akan bedanya sangat jauh. 9, ketika ulat menjadi dewasa bentuknya akan menjadi jelas kupu-kupu. Ini A ya. Anak ayam tumbuh di dalam telur selama 21 hari sebelum menetas. Cadangan makanan anak ayam yang sebelum menetas adalah, jawabnya pasti ya ini, kuning telur yang terdapat kuning telur yang ada di telur ya. Sekarang soal yang urean, langsung saja kita bahas satu persatu ya. Ada 5 soal. Soal yang pertama, jelaskan cara perkembangbiakan tumbuhan secara seksual ya. Yang jelas, yang namanya secara seksual kan ada alat kelamin. Alat kelaminnya kalau jantan itu pasti sperma. Kalau perempuan pastikan kalau betina ya, karena ini tumbuhan itu kan ovum. Sperma dengan ovum menyatu menjadi yang namanya ini ya, zigot. Zigot akan berkembang menjadi biji-biji. Hasil perkembangan secara seksual dapat tumbuh jika berada pada tempat yang sesuai untuk perkecambahan. Ya, intinya cuma itu ya. Sekarang nomor 2. Terlihat sekumpulan kupu-kupu yang hinggap pada bunga yang beraneka warna di halaman sekolah. Kupu-kupu yang hinggap pada bunga ternyata dapat membantu penyerbukan pada bunga. Jelaskan. Nah, serbuk sari dari suatu bunga yang dihinggapi kupu-kupu dapat menempel pada kaki ataupun tubuh kupu-kupu. Ketika kupu-kupu berpindah ke bunga lain pada satu tanaman atau pada tanaman yang berbeda, serbuk sari yang menempel akan ikut berpindah dan serbuk sari dapat menempel pada butir bunga lain sehingga dapat terjadi proses polinasi atau penyerbukan. Soal nomor 3 ya, ini soalnya jawaban. Benny mengembangbiakkan pohon mangga, satu dengan cara mencangkok, satu dengan menanam biji. Dari kedua cara menanam tersebut, analisis manakah di antara kedua penanaman tersebut yang akan menghasilkan sifat yang sama dengan induknya? Manakah yang akan lebih cepat berbuah? Kaitkan dengan perbedaan sifat keturunan hasil perkembangbiakan vegetatif dan generatif. Jawabnya adalah tanaman yang ditanam dari hasil cangkok akan memiliki sifat yang sama dengan induk. Tanaman yang ditanam dengan menggunakan cara mencangkok dapat berbuah lebih cepat. Pada tanaman mangga yang ditanam dari biji dapat memiliki sifat yang bervariasi dan tidak dapat dipastikan memiliki sifat yang sama dengan induknya. Bahkan biasanya malah berbeda ya, karena mengalami perubahan mutasi barangkali. Sifat dari induk jantan dan betina dapat muncul pada tumbuhan baru yang ditanam dari biji. Jadi hasilnya tidak sesuai dengan induknya. Biasanya itu ya udah mengalami perubahan. Soal nomor 4. Nyamuk merupakan salah satu serangga yang banyak merugikan dalam kehidupan manusia, yang dalam perkembangan hidupnya mengalami metamorfosis sempurna. Upaya apakah yang efektif untuk mengendalikan nyamuk di lingkungan kita? Yaitu mengendalikan nyamuk di lingkungan diantaranya menerapkan 3M untuk mencegah telur nyamuk tumbuh dan berkembang dengan cara menutup tempat penampungan air, menguras tempat penampungan air secara rutin maksimal seminggu sekali, dan mengubur barang bekas yang ada yang dapat menjadi tempat genangan air. Menguras penampungan air yang ada di dalamnya terdapat larva atau jentik-jentik nyamuk, atau memberikan obat baik obat alami, ekstrak tanaman maupun obat abate ke tempat penampungan air yang di dalamnya terdapat larva atau jentik-jentik nyamuk untuk mencegah perkembangan larva nyamuk.
Soal nomor 5, halaman 112 sampai 115 ya. Soal yang kelima. Ayam bertelur diberi perlakuan khusus agar dapat menghasilkan telur. Telur ayam yang dihasilkan oleh ayam bertelur apabila dierami tidak akan menetas menjadi anak ayam. Analisislah mengapa telur tersebut tidak dapat berkembang menjadi anak ayam. Nah, jawabannya adalah telur yang dihasilkan oleh ayam bertelur tidak melalui proses fertilisasi atau tidak dibuahi. Oleh karenanya, telur yang dihasilkan tidak mengandung embrio dan bila dierami tidak akan menetas. Begitu ya untuk ayam bertelur yang itu. Jadi tidak ada proses pembuahan sehingga tidak akan terbentuk embrio. Ternyata sudah selesai. Demikian tadi pembahasan ya soal-soal latihan yang ada di bab 2 perkembangbiakan tumbuhan dan hewan di kelas 9 ya. Mohon maaf sekali jika saya dalam penyampaian salah-salah kata. Semangat terus untuk belajar, jangan lupa selalu berdoa ya, apalagi ini masih dalam kondisi COVID-19 ya. Selalu berdoa semoga COVID segera berlalu dan kita bisa secepatnya tatap muka ya. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.